Oke, sebelumnya saya buka ya untuk, sosialisasi kita tentang perkuliahan, yaitu kerja lapangan 2026. Saya buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, semoga, kita dalam keadaan sehat ya, di bulan Ramadan ini, sambil puasa ya, nunggu ngabuburit. Dan di sini, kami ya tim Kerlap ya, dan segenap dosen, di sini sudah ada, Pak Erlangga ya, yang nanti akan, membantu dalam proses, kerja lapangan dan saya ya. Nah, eee, untuk saya mau memastikan batas dari Google Meet berapa orang ya? Mungkin ada yang tahu berapa? Iya silakan, Faiz. Izin Pak, setahu saya batas Google Meet itu 100 Pak buat akun Utera. Cuman nggak tahu Pak kalau pakai akun dosen. Kalau pakai akun mahasiswa itu cuma 100 Pak. Gitu ya. Oh, kalau ini 150. Oh, oke Pak. Berarti Kemarin aman lah ya. biologi struktur lebih dari 150 saya. Oke, berarti aman. Semoga aman saja. Oke, terima kasih, Pak Erlangga dan Faiz ya. Oke, kalau begitu langsung saja ya untuk menyingkat waktu, saya, presentasikan apa saja yang harus diperhatikan terkait kuliah lapangan ini ya. Mhm. Oke, sebelum masuk ke materinya, mungkin sedikit, brief saja ya, bahwa kerja lapangan ini tuh bagian dari Capstone Design Kurikulum Teknik Geofisika tahun 2025 ya. Nah, maksud Capstone Design itu gimana? Jadi, kalau bahasa gampangnya, itu, mata kuliah yang mencakup semua hasil pembelajaran teman-teman ya, dari awal sampai terakhir. Berarti kalau teman-teman saat ini semester berapa? Semester 7 ya? Sorry, semester 6, betul ya? Nah, itu kan dari konsep dasar, basic knowledge ya, dari basic science sampai ke penerapan di setiap metode itu sudah diajarkan. Bahkan, pengolahan sinyal, bahkan sampai pemodelan yaitu inversi ya. Nah, itu digabungkan gitu ya, diintegrasikan. Jadi nanti teman-teman melakukan survei di lapangan, ngambil data, merencanakan dulu survei, kemudian mengolah datanya, memodelkan, kemudian menginterpretasi dan menyajikan gitu ya, hasil pekerjaannya, kepada dosen yang Anda anggap sebagai klien Anda gitu ya. Jadi, karena ini kerja lapangan ya berarti mindset-nya kerja gitu ya. Jangan, main-main gitu ya. Karena nanti ini akan, mengasah skill kalian di dunia kerja gitu ya. Anggap saja nih simulasi kalian bekerja gitu ya. Nah, eee, pelaksanaannya itu mulai dari perizinan lokasi ya, nanti tolong dibantu teman-teman,
perizinan lokasi, kemudian, perencanaan peta pengukuran atau desain akuisisi gitu ya, kemudian pengolahan data sampai selesai. Nah, untuk penilaiannya ya, itu akan berupa 2 skema yang di akhir, yaitu, laporan dan presentasi gitu ya. Nah, presentasi itu nanti akan langsung diuji oleh dosen, pengujinya sesuai dengan metode masing-masing nanti. Nah, ini tanggalnya yang perlu dicatat ya. Jadi pelaksanaan kita itu dari 27 Juni hingga 9 Juli. Jadi, bagi yang mau ini apa, KP ya, disesuaikan jadwalnya. Kenapa kok 27 Juni? Karena perkuliahan itu habis di bulan Juni, sekitar tanggal 12-an ya. Dan setelah itu langsung UAS gitu kan ya. Dan batas pengisian nilai itu di tanggal 26 Juni. Nah, maka dari itu pelaksanaannya itu dilakukan pada tanggal 27 sampai tanggal 9. Cuman, perlu diingat bahwa ini akan dibagi 2 shift. Shift pertama itu dari 27 sampai tanggal 3, nanti yang shift 1 itu di tanggal 3 itu pulang, kemudian shift 2 itu berangkat gitu ya. Dan nanti untuk yang shift 2 itu akan pulang di tanggal 9. Nah, karena ini cukup lama di lapangan, makanya teman-teman perlu, menyiapkan fisik dan mentalnya gitu ya. Oke. Nah, untuk lokasi, nah ini mungkin teman-teman, penasaran ya di mana gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, fakultas masih, mau mensubsidi kegiatan kita gitu ya. Tapi beberapa saja, tidak termasuk, asisten bener ya Pak Erlangga ya? Asisten tidak masuk ya? Iya, benar. Nah, jadi nanti mohon bantuannya untuk teman-teman ya, ya asisten kan ya masa kerja nggak dibayar gitu ya. Kalian aja, asisten praktikum aja dibayar gitu ya. Sedangkan ini di lapangan memandu gitu ya, dari awal kegiatan sampai akhir, masa ya tidak diberikan reward gitu ya. Nah itu nanti paling, untuk asisten mungkin bisa dibantu dari teman-teman gitu ya. Nah base camp kita di mana? Yaitu ada di Desa Gunung Tiga, lebih tepatnya itu di yayasan ya, namanya Yayasan Nurul Falah kalau tidak salah ya. Nah di situ, eee, kita menginap gitu ya dan base camp-nya di situ. Mungkin bagi yang penasaran mungkin bisa tanya ke cutting-cutting-nya ya atau asisten yang di sini juga ada beberapa ya asisten yang sudah join ya. Kalau kalian berekspektasi tempat tinggal yang nyaman itu sangat jauh dari tapi minimal bisa untuk istirahat gitu ya. Jadi nanti akan menggunakan, ruangan sekolah gitu ya. Nggak cuman kalian yang tidurnya ngemper, kami dosen juga tidurnya di lantai gitu ya. Jadi kita sama-samalah gitu ya. Nah, ada 3 tahapan dari pelaksanaan kerlap ini, yaitu dari prakerlap, yaitu sebelum dilakukannya peninjauan langsung di lapangan atau, observasi di lapangan. Kerlap ini isinya apa aja sih? Nah, kerlap ini itu isinya pembekalan geologi daerah kerlap, kemudian pembekalan metode, pembekalan alat, kemudian pembekalan ilmu pemetaan dan navigasi ya, kemudian ada tugasnya. Kenapa perlu tugas? Karena tugas ini akan menentukan, cara kalian belajar gitu ya, memastikan bahwa kalian memang benar-benar sudah belajar. Kenapa seperti itu? Karena kita hubungannya dengan lapangan dan kita itu orientasinya seolah-olah bekerja. Orang bekerja kan harus punya ilmunya, ya kan ya? Kalau nggak punya ilmunya ya nanti kalian akan ngasal atau tidak memenuhi ekspektasi dari pemberi kerja. Nah, nanti harapannya teman-teman diberikan tugas prakerlap. Tugasnya itu coding ya, coding, membuat program sederhana untuk setiap metodenya. Jadi nanti setiap metode itu akan memberikan tugas masing-masing. Kemudian
tugas pengolahan metode dan data tes ya. Jadi dari codingan kalian itu akan diolah ya menggunakan data tes atau data dummy lah itu ya. Nanti datanya dari kami gitu ya, dan nanti kalian silahkan presentasikan hasil kerja kalian, yaitu berupa program sederhana dan hasil pengolahan sederhananya. Dan yang terakhir yaitu olahraga. Nah, olahraga ini kemungkinan akan dimulai setelah Lebaran ya, setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, olahraga ini sifatnya wajib dan ada batas minimumnya gitu ya. Nah, olahraganya bentuknya banyak ya, nggak hanya satu, yaitu latihan beban otot gitu ya, dan latihan kardio. Kardionya gimana? Lari lah di embung gitu ya. Nah, kita ada fasilitas itu. Dan kalau olahraga push up, sit up ya, kalistenik lah. Nah, nanti dimohon bantuannya untuk teman-teman asisten ya, dipandu supaya mereka itu tidak tumbang di lapangan. Kenapa seperti itu? Ya karena kita nggak ada yang tahu di lapangan ya, bagaimana, kemudian, tanggal apes itu nggak ada, ya makanya kita harus mempersiapkan dengan baik. Itu untuk olahraganya. Terus olahraganya dari kapan sampai kapan? Yaitu dari, selesai Hari Raya Idul Fitri kurang lebih di bulan April ya, April awal atau Maret akhir, sampai 1 minggu sebelum, kerlap dilaksanakan, gitu ya. Loh Pak, kok menyiksa sekali? Ya memang di lapangan itu emang tempatnya kalian susah gitu ya, bukan hal yang mudah. Makanya olahraga sangat diperlukan gitu ya. Manfaatnya banyak, yang namanya olahraga ya. Satu, stamina kita jadi bagus, pikiran kita jadi longgar ya. Jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau kita exercise itu cara kita dalam belajar itu lebih ringan. Karena, aliran darah di otak itu lebih lancar gitu ya. Jadi, memang betul kalau kita olahraga itu kita lebih mudah untuk belajar. Nah, untuk, prakerlap ini gitu ya, nanti untuk tanggal-tanggal pembekalan metode, pembekalan geologi, dan pembekalan alat, serta pembekalan pemetaan itu akan diinfokan di, momen berikutnya gitu ya. Karena sampai sekarang belum ada tanggal yang pasti, karena untuk geologi kita perlu berkoordinasi dengan dosen geologi gitu ya, kemudian pembekalan metode dengan dosen-dosen, TG, kemudian pembekalan alat itu dengan laboran, dan pembekalan ilmu pemetaan mungkin bisa diisi oleh, kami ya, dosen-dosen TG atau, dosen dari geodesi, tapi, besar kemungkinan akan diisi oleh kami ya, dosen TG. Nah ini, saat kerlapnya. Jadi kerlap itu akan dibagi menjadi 5 hari, 1 hari geologi atau ekskursi lah. Jadi kalian jalan-jalan gitu ya, mengamati batuan, kemudian menuliskan laporannya bagaimana. Kemudian hari kedua, seterusnya sampai hari kelima itu kita ya, geofisika, pengukuran langsung di lapangan. Metodenya ada apa aja sih? Nah ini kan ada 4 hari ya, hari kedua, 3, 4, dan 5. Nah, nanti ada beberapa metode yang digabungkan seperti geolistrik dan ADMT, kemudian seismik dan GPR itu digabungkan, gravity dan magnetik itu akan digabungkan, kemudian yang terakhir itu mikroseismik. Nah, kenapa mikroseismik kok sendirian gitu ya? Karena mikroseismik kita punya banyak alat, jadi kalian bisa dipencar, jadi tidak akan menumpuk menjadi satu. Nah, ini untuk kerlapnya. Nah, setelah kerlap itu ada namanya pasca kerlap. Jadi setelah kerlap kalian menyiapkan data-datanya, menyiapkan laporannya, presentasinya gitu kan, pembagian kelompoknya dan lain-lain. Nah, ini yang perlu teman-teman akomodasikan gitu ya, yaitu transportasi selama di sana. Jadi kita butuh mobil transportasi, yaitu berupa pick up ataupun mobil angkot gitu ya.
yang nanti akan menjemput, menghantar dari base gitu ya, dari base camp ke titik-titik pengamatan kita nanti. Jadi sekitar karena kita punya 4 kelompok ya dalam satu, berarti kurang lebih sekitar 4 Kira sampai mobil gitu ya. Hmm. Nah, itu nanti silahkan dicari informasinya, mungkin bisa tanya-tanya ke, aspraknya gitu ya, asisten lapangannya gitu ya, karena kemarin kan sudah ini juga itu ya, atau cutting kalian lah. Konsumsi dan penginapan. Jadi nanti untuk penginapan, bisa disubsidi oleh ini ya, oleh kita ya, oleh prodi itu ya. Tapi kalau konsumsi dan transportasi di sana itu silahkan atur sendiri gitu ya. Besarannya berapa? Kalau kemarin berapa ya asisten yang kemarin untuk transportasi dan konsumsi? Iya silakan Sultan. Izin Pak, untuk transportasi itu kemarin kurang lebih per satu harinya itu 450 per satu mobil. Kalau untuk konsumsi itu seingat saya per satu kali makan itu kurang lebih 15.000 Bapak. Oke. Jadi dalam satu kegiatan kerlap untuk satu orang berapa Sultan? Kalau dari anggaran periode sebelumnya itu satu orang itu kena di 650 Pak. Cuman karena ada beberapa kondisi kemarin itu jadinya ada sedikit nombok. Kurang lebih untuk tahun ini kemarin udah sempat saya kasih juga ke angkatan 2023 itu berkisar di 700.000 Pak. Tapi Oke. insya Allah itu 700.000 itu bakal lebih. Oke, sip. Terima kasih Sultan. Nah, itu ya. Jadi kalian perlu menyiapkan uang segitu ya. Dan asisten kan belum, karena kemarin kan kita agak alot ya untuk membayar asisten, dan saya khawatirnya nanti ketika diskemakan nanti malah jadi temuan korupsi, kan bahaya ya. Jadi mohon bantuannya lah gitu ya. saya boleh ngomong nggak salah ini biar Boleh, Pak. clear. Apa rekan-rekan mahasiswa, jadi gini, kita kan masih kampus itu ada beberapa level gitu ya, ada PTNBH, ada BLU, Badan Layanan Umum, ada Badan Hukum, sama Satker atau Satuan Kerja. Nah, kita ITERA itu masih Satker, Satuan Kerja, sehingga ketika mau aktivitas atau mau melakukan sebuah kegiatan akademik ataupun non akademik, kita tuh harus mengajukan proposal gitu ya kan, dan mengajukan bukti kalau sudah selesai pembuktiannya, dan itu diawasi oleh BPK gitu ya, badan pengawas keuangan atau apa gitu ya. Nah, secara hukum ketika kita melakukan penganggaran ke kementerian Kemendikti untuk satuan kerja itu masih kaku. Jadi misal ya, ketika kita ke lapangan yang kita butuhkan kan transportasi, sudah jelas, penginapan, kemudian sewa alat, jasa gitu ya, sewa jasa itu maksudnya gini, jasa dari asisten ataupun driver yang akan membantu, kemudian penginapan, kemudian seharusnya semua ini itu include kalian yang mahasiswa, sehingga kalian tidak mengeluarkan uang seperti pun, seharusnya seperti itu. Namun karena kita masih satuan kerja dan alokasi pendanaan itu sekarang lagi memble gitu ya, terlalu banyak efisiensinya gitu ya, sehingga salah satu spot keuangan itu tidak bisa menganggarkan jasa asistensi. Jadi asisten mahasiswa yang diajak ke lapangan itu tidak bisa dihonorkan. Nah, ini yang menjadi kendala, bahwa kalau misalkan seperti ini kita butuh anggaran baru gitu ya kan, yang sifatnya fleksibel. Kalau sifatnya fleksibel berarti bukan dari negara gitu ya kan, secara umumnya gitulah aturannya gitu ya. Di luar untuk kalian gitu ya. Jadi dari mahasiswa keuangannya ya udah untuk kebutuhan mahasiswa. Kalian membayarkan
cutting-cutting kalian yang menemani selama di lapangan. Toh cutting juga akan bertanggung jawab bagaimana kalian di lapangan, membantu kalian di lapangan, akuisisi, mungkin membantu angkat alat, gitu ya. Mungkin akan membantu angkat alat kan ya Pak Nugroho ya. Betul, Pak. Mungkin juga akan membantu bagaimana kalian untuk melakukan akuisisi. Ibaratnya ketika melakukan survei kan ada namanya ada surveyor, ada yang sebagai PJ surveyor gitu ya kan. PJ surveyor pun gitu ya, itu bertanggung jawab ke semua. Mau alatnya rusak ya harus bertindak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh PJ survei ini gitu. Nah, kami yang ibaratnya kayak memberikan pekerjaan ke kalian gitu ya, misalkan topik seismik dan GPR gitu ya. Kalian disuruh nyari utilitas menggunakan data seismik atau mencari kabel atau pipa lah gitu ya, pakai seismik sama GPR gitu ya kan. Kemudian lintasannya di sini, lokasinya di sini. Nah, kalian bertugas untuk akuisisi. Nah, PJ Survey itu memastikan bahwa aktivitas itu berjalan dengan baik, datanya diambil dengan baik dan lain sebagainya. Nah, sehingga data pun nantinya itu bisa digunakan untuk kalian kalau mau mau tugas akhir ataupun mau kalian mau bikin tulisan gitu boleh. Tidak dikungkung, maksudnya data itu bukan milik kami, enggak, milik kalian gitu. Jadi silahkan aja kalian nggak ada penyewaan alat kan ya di sini ya gitu ya. Udah deh Pak Nugroho ya. Nggak ada, Pak, karena ini kuliah, Pak. Jadi nggak dikenakan sewa alat. Bayangkan bahkan prodi aja mau kuliah aja masa sewa sih gitu kan, ibaratnya kayak gitu kan, secara hukum kan ya nggak benar tuh kan, memang fasilitas itu kan digunakan untuk kalian. Nah, ini yang saya takutnya ketika ada omongan kok asisten dibayar sama kami gitu mahasiswa, bukannya mau kalau bisa kami yang bayar deh kayak gitu loh secara hukumnya. Masalahnya adalah takutnya temuan tahun lalu itu sudah sampai dikatakan bahwa prodi teknik geofisika itu keuangannya hampir terindikasi korupsi karena masalah honor. Nah, itu kami tidak mau seperti itu lagi gitu. Jadi tolong bantuannya dari rekan-rekan, toh keuangan kan akan dipegang sama kalian. Masalah keuangan mahasiswa ya mahasiswa yang pegang gitu. Semua dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa silakan. Ayo silakan yang mau bertanya terkait uang-uangan ini emang sensitif ya. Jadi kita buka-bukaan aja lah di sini. Tahunnya Nugroho itu 1.500.000 ya nih ya? Dulu saya itu iya, tapi dulu nggak di Lampung ya, itu di Karangsambung di Kebumen, Jawa Tengah. Iya, ada cashbacknya sekian juta ya. Di zaman itu segitu ya termasuk murah ya karena belum inflasi. Karena ya kan udah berapa tuh, ada 6 tahun yang lalu ya. Iya. Itu. Cuman sekarang kalau kalian ingin ke Jawa itu nggak mungkin 1.500.000. Bisa. 1.500.000. Betul. Karena kemarin sudah disimulasikan. Kemarin sudah disimulasikan juga, kita mau coba di Jawa Barat ya, Pak Erlangga ya. Nah, itu jatuhnya kalian bayarnya mahal banget, sekitar 3 jutaan. Kan nggak mungkin. Karena kalau di sana memang ada wisatanya itu sangat menarik sekali. Kalian silahkan cari di Google ya, Geopark Ciletuh. Nah, itu memang sangat wah sekali gitu ya, cuman ya itu mahal. Jadi maksudnya Pak Nugroho bukan wisatanya ya, bukan wisatanya benar, ada geoparknya ya. Tapi bagaimana geopark itu terbentuk secara geologi sudah banyak penjelasannya. Tapi apakah di bawah permukaannya sudah banyak dibahas? Belum.
publikasi terkait Celoteh Geopark itu sangat jarang. Nah, sehingga kemarin saya, Pak Nugroho dan Pak Purwa tuh komunikasi gimana kalau kita opsinya adalah pertama di ITERA kalau tidak dibiayai, kemudian kalau dibiayai seadanya maka di Tanggamus ya. Iya. Kalau misalkan dapat biaya yang lebih ringan atau yang lebih besar, maka kita akan coba usahakan ke Ciletuh. Nah, hitung-hitungan pakai dana yang didanai seadanya, gitu ya. Kalian minimal ya patungan 2,5. Itu untuk transportasi, makan, sama penginapan. Itu 3 doang. Transportasi, makan, penginapan. Itu kebutuhan kalian. 2,5 itu untuk itu. Di luar itu ya itu urusan kami gitu ya. Cuman itu berat sekali gitu membawa 160 asumsi bagi 2 80 bis kapasitas 30 berarti dengan asisten dan dosen total bisa 4 sampai 5 bis sama alat. Nah, itu sudah diperhitungkan sampai sana kita akan pakai naik ELF gitu ya, naik ELF ke lokasi. Itu untuk sekitar 100 sampai 120 orang itu habis 160 juta untuk F doang. Untuk F doang loh, itu FPP gitu, ngantar alat ngantar manusia bolak-balik 160. Enggak masuk akal. Jadi kita jadinya fokus yaudah kita ke Tanggamus saja dengan kondisi seadanya. Tapi nyaman gitu ya, nyaman dia dalam artian bahwa mahasiswa itu dengan keuangan tidak diberatkan. Jangan salah loh, masalah keuangan misalkan mahasiswa yang ke lapangan gitu ya, ada juga prodi contoh yang akan ke lapangan mahasiswanya harus diminta iuran sampai 1,5 juta, cuman ngelihat perusahaan doang. Iya. Bayangin tuh perusahaan. Ya itulah dilemanya di kita. Oke, silakan Faiz. Izin Pak sebelumnya. Jadi saya tadi masih bingung nih Pak terkait penginapan ini. Jadi dari kami ini uang penginapannya itu dari angkatan kami ya Pak. Karena tadi saya sempat dengar juga kita mau untuk penginapan itu di sekolah gitu Pak. Jadi gimana itu Pak? Kita sewa sekolah, Faiz. Oh jadi kita sewa ya Pak? Sekolahnya itu disewa. Jadi baik Pak. Kira saya ada izin ke sekolahnya gitu Pak. Enggak. Sama untuk di tahun sebelumnya itu kan 650 ya Pak. Kalau untuk uang konsumsi terus transportasi itu bisa lebih murah, kira-kira bisa kurang nggak Pak uangnya Pak? Nggak murah transportasi itu. Transportasi itu secara inflasi aja naik 5-10%. 15% malahan Pak. Bahkan 15% tuh katanya. Iya, karena tahu sendirilah kebijakan politik di Indonesia seperti apa tentang bahan bakar dan izin usaha ya. Jadi ya mau nggak mau kita memang dicekek oleh ya gitulah. Pokoknya akan selalu ada kenaikan, bahkan bahan makanan pun itu inflasinya 10%-an tiap tahunnya. Jadi nggak mungkin lebih murah dari itu. Kecuali kalau kalian dapat tempat makan dengan harga murah, sehat gitu ya, silakan, nggak apa-apa. Ya. Catering sendiri. Kalau kemarin itu makan memang diakomodir oleh desa Pak dan yayasan. Jadi ada yang menaungi. Betul. Oke. Dan itu ya relatif murah lah kalau di kampung ya. Jadi jangan salah, biaya makan di kampung itu malah lebih mahal ketimbang di kota. Karena memasukkan bahan makanan itu susah, mahal gitu ya, perlu transportasi. Mungkin oke sayuran di sana mungkin ada gitu ya. Cuman masa iya kalian makan sayur mulu kan nggak mungkin, tuh kan. Nah makanya 15.000 itu memang termasuk
masuk akal lah, dan itu mirip dengan kalian makan nasi Padang di sini kan, sekitar 15.000 sekali makan. Benar. Gitu. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Izin Pak, jadi itu untuk transportasi ini tuh masuknya ke transportasi alat ya Pak? Atau buat Bukan. bus juga masuk ke dalam transportasi ini Pak? Kalau bus itu kami yang menyediakan. Jadi ini transportasi kalian yang di sana aja. Kalau kecuali kalau kalian mau ke lapangan ngangkut dari home base kalian ke lokasi kalian ya nggak apa-apa. Kalau mau seperti itu ya nggak masalah. Berarti kan kalian usahanya bagus gitu. Ya jalan 1 kilo, makanya kan disuruh olahraga sama Nugroho tadi itu. Jadi transportasi ini sifatnya adalah bukan transportasi dari sini, dari keberangkatan dan kepulangan, bukan. Transportasinya adalah ketika kalian ke lapangan, kalian butuh bawa alat. Alat itu tentu butuh bukan treatment ya, tapi penjagaan yang bagus kan. Dan berat-berat, notabene alatnya berat-berat. Misalkan kayak naniura, biolistrik, gitu ya. Itu kan harus bawa genset, gitu ya. Mungkin harus bawa aki berat, aki besar, gitu ya. Nah, untuk memudahkan tentu pakai kendaraan, angkot. Nah, uang transportasi itu ya untuk itu. Jadi di luar pokoknya ya uang kalian untuk kalian. Kami tidak akan mengganggu gugat keuangan kalian gitu ya, kecuali terkait dengan masalah honorisasi asisten. Itu aja, bahwa secara hukum kami tidak bisa memfasilitasi honor asisten. Nah, apakah Pak kalau gitu asisten nggak usah ada aja? Oke, asisten nggak usah ada. Kemudian kalian di lapangan siapa yang jaga? Dosen Pak. Ya, dosen emang ada berapa dosen? Dosen KIT ada berapa? Dosen KIT ada berapa? Iya, dan tidak semua ikut. Secara skill set ya mumpuni. Tapi secara kapabilitas, secara area dan lokasi kalian ya tentu akan memberatkan. Gitu. Iya, gimana Nabil? Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya ingin memastikan Pak, takutnya tadi saya salah mendengar dan salah mencatat ya Pak. Tadi kan dari peran peserta kerlap itu kan ada 3. Pertama transportasi, terus kedua konsumsi, dan yang ketiga itu penginapan. Nah, tadi yang sempat di-mention di penginapan itu kan ada subsidi dari Prodi kan Pak. Nah itu tuh berarti maksudnya tuh kita tetap ada subsidi juga dari peserta kerlap untuk penginapan itu ya Pak? Gini, kan sebenarnya dana dari ITERA itu, dari fakultas lah, itu sebenarnya hanya mengakomodir penginapan untuk dosen. Nah, ini kita hitung-hitungannya tetap ini apa namanya? Ruangan yang kalian gunakan itu digunakan dosen gitu loh. Makanya ada subsidi di bagian penginapan gitu. Nah, untuk transportasi dan konsumsi ya kalian yang rundingan sendiri sama penyedia transportasi di sana dan konsumsinya. Nah, mereka itu kan satu desa yayasan yang kita tempati dan desanya sendiri itu yang menyediakan. Kenapa kok ada 2 Pak, nggak dibuat 1 aja? Namanya bagi-bagi rezeki lah, yang namanya orang desa ya itu konfliknya ya tentang uang gitu ya. Karena ekonomi mereka itu ya tidak sebaik kita lah ibaratnya gitu ya. Nah, makanya sering terjadi konflik kalau misalkan kita hanya menggunakan yayasan aja atau desa aja gitu ya. Jadi itu bagian dari inilah apa, dinamika sosial kita lah gitu ya. Nah, makanya nanti ada panitia dari kalian untuk ke sana, kemudian diskusi gitu ya.
terkait transportasinya gimana, konsumsinya gimana, bayar berapa gitu ya. Itu Nabil, gimana? Udah jelas belum? Oke Pak, berarti untuk penginapan itu diasumsikannya itu untuk dosen juga berarti Pak. Jadi itu ditanggung sama dapat subsidi dari fakultas gitu ya Pak? Jadi seolah-olah kami yang bayar penginapannya. Oh gitu. Oke. Mm-mm. Berarti mungkin fokusnya lebih dari peserta kerlap itu ke transportasi di sana dan konsumsinya berarti ya Pak? Betul. Oke baik. Sama Terima kasih minum, banyak Pak. konsumsi itu minum lapangan ya. Tidak hanya masalah makan siang, makan malam, makan pagi, enggak. Iya siap Pak. Iya, ya meskipun gitu juga kalian tetap bawa galon nanti, karena itu yang akan diisi buat kebutuhan kalian minum ya. Karena kan nggak mungkin kalian gedor-gedor rumah orang juga kan, jadi nanti kalian akan bawa galon juga, gitu. Keuangan gimana? Aman? Kalau aman kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tentang dosen PJ-nya gitu ya, atau penanggung jawab setiap metodenya. Nah, dosen PJ untuk geolistrik dan ADAMT itu ada Pak Rizky Martin, Bu Selvi, Pak Wahyu Eko, Bu Rizka, dan Pak Alhada. Kemudian kalau gaya berat itu ada saya dan Pak Purwa. Kemudian ada Bu Gestin juga. Kalau magnetik itu ada Pak Reza dan Pak Nono gitu ya. Kalau mikroseismik itu ada Pak Yuda, Bu Edlin, Bu Rizky gitu ya. Kemudian Bu Meta dan Pak Erlangga. Kemudian untuk seismik dan GPR, kalau yang GPR itu ada Pak Putu, kemudian Pak Andri, kemudian ada Pak Ruhul gitu ya. Dan seismik ada Pak Asido, Pak Handoyo, Pak Puput, ya Pak Ruhul juga bisa gitu ya. Jadi merangkap juga bisa. Jadi itu untuk dosen-dosen PJ-nya. Nah, dosen-dosen ini bisa jadi nggak semuanya ikut ke lapangan. Kenapa kan untuk yang ibu-ibu nih ya, itu kan pasti punya anak gitu ya. Punya anak nggak bisa ditinggal, kan ujung-ujungnya kan di-backup lagi sama dosen-dosen cowok gitu ya, atau bapak-bapak gitu ya. Nah, gitu. Nah, makanya sangat perlu sekali asisten itu ya untuk mendampingi kalian dari segi teknis di lapangan dan memandu kalian dalam pengolahan dan analisis gitu. Ya, coba kalian petakan ini ya, semua ibu-ibunya nggak berangkat nih. Tinggal berapa orang gitu ya. Kan sangat sedikit sekali. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang asisten. Nah, di sini saya perkenalkan asistennya. Jadi untuk asisten geolistrik dan ADAMT itu ada Vivin, Yara, Astrid, dan John Eric ya. Kemudian kalau seismik itu ada Sultan Fahri, Dinda. Untuk gaya berat itu ada Geraldi, Azhar, Rehan, dan Rizka Aulia, sorry. Nah, untuk mikroseismik itu ada Joseph, Vengas, Nabilah, dan Ria. Untuk GPR ada 2, yaitu Santi dan Eca. Kemudian kalau magnetik itu ada Sandy, Viola, Fadiah, dan Fadil. Kemudian ada Pubdoc. Nah, ini nanti akan mengikuti kalian ya, para peserta untuk mengambil dokumentasi. Ya, kalian bisa lah berekspresi apapun gitu ya, atau mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kalian saat melakukan akuisisi, kemudian pengolahan, kemudian presentasi gitu ya. Bahkan nanti momen-momen lucu atau momen-momen yang mungkin berkesan buat kalian bisa terdokumentasikan gitu kan kalian butuh juga gitu ya. Itu untuk asisten PJ-nya. Nanti 3D. jadi di bawah dan di atas. Diusahakan nanti kita akan pakai terus. Gitu. Nah, kemudian kalian itu perlu membentuk panitia gitu ya. Nah, nanti ada beberapa ini ya, kategori SDM, survei dan desain, logistik, survei dan desain ya. Ini ada 2, ya bisa dianggap sama lah.
Kemudian ada untuk setiap orang gitu ya. Nah, yang perlu kalian buat panitianya yaitu panitia olahraga, panitia medis, kemudian panitia transportasi, penginapan dan konsumsi ya. Kemudian panitia yang membuat peta gitu ya, desain survei gitu ya. Kemudian oh ya, ada ini juga panitia yang membantu untuk perizinan ya. Nah, itu butuh gitu ya. Karena kalau nyuruh dosen ke sana ya materi kita aja kelabakan gitu ya buat materi gitu ya karena saking banyaknya kalian. Jadi kelasnya juga banyak, jadi banyak sekali tugas yang dibebankan pada dosen. Makanya kami butuh bantuan dari kalian untuk bisa mengurus perizinannya itu ya. Minimal jadi inilah apa narahubung kami ya, jadi penghubung antara dosen dengan pihak desa gitu. Gitu ya. Nah, nanti silahkan saya serahkan ke kalian untuk mengatur siapa aja orang-orangnya dan tolong yang ini ya, ambil yang kompeten-kompeten aja itu. Atau adalah kepala-kepalanya yang bagus gitu ya, kalian pilih, kalian tunjuk sendiri. Jadi dari kalian untuk kalian, jadi masyarakat untuk masyarakat gitu ya. Jadi kalian silahkan pilih gitu ya, siapa. Nah, untuk PJ-nya itu akan dipandu oleh asisten. Nah, untuk PJ setiap kegiatan kerlap ini belum ditunjuk. Nah, nanti akan kita atur ya para asisten ya. Mungkin di minggu depan. Oke, sampai sini terkait panitia ada yang ditanyakan tidak? Pak Nugroho, itu kan sepertinya 2 shift ya, masalah Mhm. dosen sama mahasiswa. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah sudah disampaikan atau belum. Jadi mahasiswa nanti akan dibagi 2 shift, ada shift yang pertama, ada shift yang kedua kan ya untuk keberangkatan. Jadi makanya akan bergantian dosen-dosen dan asisten pun juga seperti itu ya, Pak Nugroho ya. Mhm. Karena tentu secara fisik ada keterbatasan gitu. Kita nggak bisa memaksakan full 14 hari ya. Betul betul, Pak, 14 hari. 14 hari itu 1 bulan. Pak Nugroho tuh mau nikah. Kali ini suruh di lapangan 14 plus 1 bulan. Wah, ketar-ketir dia. Jadi nanti dialokasikan lah. Makanya kita bagi 2 gitu waktu-waktunya. Gitu. Oke. Asisten pun seperti itu. Jadi fisiknya akan terbatas. Akan capek banget, percaya. Capek banget. Tanya kating-kating kalian nih. Kalau nggak percaya sama dosen, tanya kating kalian. Mhm. Ya saya juga cutting kalian juga soalnya. Itu ya. Merangkap. Oke, mungkin itu saja informasi yang ini ya, yang kita sampaikan di sosialisasi. Setidaknya sudah memberikan gambaran ya ke kalian bagaimana kegiatan nanti akan berlangsung. Sebenarnya ada beberapa foto-foto dokumentasi ya, cuman saya khawatirnya itu mengganggu beberapa privasi orang, jadi kalian mending tanya aja ke cutting-cutting kalian lah ya, seperti inilah asisten-asisten yang sudah ada di sini gitu ya. Itu, "Ada nggak Bang, Kak, foto-fotonya di lapangan?" gitu ya. Nanti silahkan biar makin terbayang gitu ya, bagaimana kondisi di lapangan gitu ya, kegiatannya seperti apa, dan apa saja yang dilakukan gitu. Mungkin ada yang video itu, video kalau nggak salah tahun lalu tuh ada yang nge-share video ya di YouTube ya. Mungkin Sultan Fahri tahu tuh. Ada nggak video klub 2025 kalau nggak salah. Oh iya, bisa dicek ini di channel YouTube TG ITERA ya. Itu ada, entah di channel TG himpunan ada nggak ya? Di IG Kerlap sih Pak, ada Pak. Ada ya, di IG Kerlap ada gitu. Nah, nanti silahkan dicari lah. Di IG itu ada semua. Jadi setiap gimmick-gimmicknya kalian itu ada terekam semua di situ gitu ya.
Ini kayaknya kerja lapangan teknik geofisika 2022 ya. Iya, 2022 ya, yang ada di channel YouTube. Tapi kalau di IG itu ada. Oke. Pembentukan panitia silahkan ini ya, diakomodir sendiri ya. Dan nanti bisa di asistennya gitu ya. Orang-orangnya ini aja nih Bang gitu. Ya terserah lah kalian mau pilih siapa yang bisa kalian anggap inilah nyaman gitu ya. Nanti dari asisten kabarkan di grup ya, di grup koordinasi kita ya. Gitu. Oke, itu saja mungkin kalau dari saya. Kalau dari Pak Erlangga gimana Pak? Mungkin selanjutnya terkait dengan kontrak ya, kontrak kuliah, bahwa nanti kan ada penilaian, tadi ada pra ya, Oke, ada sebelum, ketika, dan sesudah gitu ya. Masing-masing ini ada penilaiannya gitu ya, dan penilaian terbesar itu tentu aktivitas kalian di lapangan gitu ya kan. Aktivitas kalian di lapangan, kemudian laporan akhir dan presentasi. Nah, itu tolong di apa namanya, pastikan hadir, jangan selengean gitu. Maksudnya sudah dijadwalkan untuk presentasi, tapi kalian tidak hadir. Nah, itu ya nggak wise lah. Jadi tolong hati-hati dengan kontrak kuliah ini. Jadi kalau misalkan memang tidak niat ke lab tahun ini, dari awal nggak usah ikut. Nah, cocok. Setuju saya, Pak. Kalau kalian tidak mau, misalkan, Pak, saya nggak mau ikut ke lab tahun ini, kayaknya saya sibuk nih, Pak. Saya mau ada keperluan lain gitu ya. Udah nggak usah ikut. Kenapa? Nyusahin kalian, nyusahin kelompok kalian gitu ya. Nanti di ujungnya ketika penilaian atau ketika kita mau input nilai, kalian minta ngemis-ngemis nilai. Nggak seperti itu. Ketika kelab itu udah jadi tanggung jawab kalian. Silahkan kalian tanya atau ngobrol sama kerja lapangan Unila. Mereka kerja lapangan tuh full mahasiswa yang suruh ke lapangan. Mahasiswa yang undang dosen. Silahkan kalian tanya. Kalian di ITERA masih enak. Masih ada sekian porsi itu masih dilayani, dosen yang nyiapin, dicariin asistennya gitu ya kan, disiapin metodenya, kalian pelajari. Unila mah kalian dilepas. Silahkan kalian validasi atau cari deh pembuktian itu. Tanya ke anak-anak Unila. Apakah di Unila aja? Enggak. Jambi juga, Unsri juga. Notabene kebanyakan seperti itu di Sumatera. Tapi kalau di Jawa, kampus-kampusnya ya lebih friendly gitu ya. Dosen yang nyiapin, kampus yang nyiapin bagaimana di lapangannya dan segala macamnya. Tanggung jawab kesehatan kalian, safety kalian itu ditanggung oleh kampus. Nah, itu yang susah gitu. Kenapa? Karena anggaran kita masih balelol. Banyak. Ya, kita terbatas itu jadinya, kita nggak bisa banyak gerak. Dan sorry, saya balik lagi ke masalah SDM. Kalau kalian tidak niat untuk kerlap, baiknya nggak usah kerlap tahun ini. Kerlap bisa dilakukan tahun depan kok bareng sama junior kalian, gitu ya. Nggak ada masalah. Mungkin lebih enak ya, tahun depan ke Ciletuh. Ayo. Bisa jadi. Jadi dan diusahakan. Iya. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Intinya jangan ada banyak drama lah ya Pak ya. Yang banyak drama dibuang aja. Iya. Kita nggak usah drama, nggak usah gimmick gitu ya. Yang penting ilmu kita dapat, itu pentingnya itu. Semoga terpahami ya ke teman-teman mahasiswa ya.
sama asisten. Asisten juga jangan banyak drama. Kalau asisten drama kita pentungin aja, Pak. Kalian dibayar sama mahasiswa, mahasiswa bayar kalian. Mahasiswa. Oke, ini sedikit preview ya tentang apa namanya presentasi dari penilaian. Nah, jadi beban terbanyak itu ada di observasi di lapangan. Jadi kalau kalian menye-menye di lapangan ya ini wassalam ya, ini hilang nih pasti. Jadi tadi saya bilang, kalian ke lapangan, aduh Pak panas, Pak kulit saya melepuh. Terus ini terkait tentang aktivitas kalian. Jadi kalau kalian nggak aktif ya ini akan minim gitu ya. Kalau ini itu terkait prakerlab ya, prakerlab. Kalau ini finalnya. Jadi laporan itu nggak berarti apapun bagi kita gitu ya. Itu hanya ibarat seolah-olah formalitas, tapi bagaimana cara kalian menyajikan, bagaimana kalian menjawab, itu pertanyaan itu lebih penting bagi kami gitu ya, ketimbang kalian membuat laporan bagus, toh sekarang laporan juga dibantu ChatGPT ya. Makanya kenapa kok laporan ini nilainya bobotnya sangat kecil gitu ya. Gitu. Oke, Ini sampai situ nih. Saya mau mahasiswa ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak jelas, apa yang nggak jelas gitu biar clear. Karena kita nggak ketemu langsung, saya nggak tahu bagaimana mimik muka kalian, saya nggak paham kalian ekspresinya seperti apa, berkenan atau enggak gitu ya. Kita nggak tahu sama sekali, Leng. Sehingga yang menjadi pertanyaan, kalian mau atau enggak gitu kerja lapangan tahun ini. Karena biar clear ini gitu ya. Kalau kerja lapangannya lebih sedikit, orangnya lebih enak gitu. Kalau kami lebih enak karena waktunya akan lebih banyak dipakai fokus untuk orang-orang tertentu saja yang mau tahun ini. Kalau yang mau tahun depan ya nggak apa-apa, Pak. Saya setengah dari angkatan kalian semuanya tahun depan. Ya nggak apa-apa. Biar clear aja. Siap nggak? ayo ditanggapi ya. Gini, kalian nggak perlu sungkan-sungkan gitu ya terkait mengungkapkan isi kepala kalian gitu ya. Yang penting sopan aja. Nah, di sini kan kita diskusi nih ya untuk kelancaran kita bersama ya. Kegiatan ini kan kegiatan kita, hajat kita bersama gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang belum paham atau merasa nggak nyaman gitu ya, ya silakan dibicarakan. Kalau memang kondisinya begini, ya kita harus sama-sama terima gitu. Gimana? Biar nggak ada drama. Saya nggak dibayar main drama. Drakor aja diboikot sekarang. Gitu ya. Biar clear aja. Gimana? Atau gini ya Pak Erlangga ya, kalau nggak ngomong sekarang kita ini ya tutup telinga, tutup mata aja ya Pak ya. Kalau kayak gini saya tutup telinga, tutup mata. Pokoknya aturan dari kami itu tiplok harus turun sampai bawah. Kami suruh A, kalian harus A. Semua, asisten semua. Karena alat yang dibawa itu banyak. Seismik, GPR, gravity, itu total ya alat kalau misalkan dibawa sebanyak itu gitu ya. Bisa kali ya ngebangun tempat wisata di sana gitu. Iya, ya kurang lebih 10 M Pak. Kan Gravity sendiri itu sudah 3 M itu Pak. 3 M sendiri.
Itu ingat tiap alat itu tanggung jawabnya ada dosen yang bertanggung jawab memegang alat. Saya kasih tahu kalian. Tiap dosen ada yang memegang. Seismik siapa, gravity siapa. Tahunnya Nugroho, Pak Nugroho itu tahun terakhir yang ke Karangsambung. Benar ya, Pak Nugroho ya? Betul, Pak, betul. Setelah ada alat, kalian dulu punya namanya alat elektromagnet. Setelah penanggung jawabnya saya, setelah dipakai angkatannya Pak Nugroho ke lapangan, alat itu nggak bisa dipakai. Dua roll kabel tidak bisa dipakai. Sampai ke bawah, sampai ke kalian, alat itu nggak dipakai lagi, nggak praktikum elektromagnetik, nggak ada. Palingan pakai GPR. Nah itu pertanggung jawabannya ada sampai fakultas. Nah ini alatnya banyak, itu seismik, Raspberry, ya Raspberry masih enak ya, masih murah, saya berani tanggung jawab. Potong aja gaji saya. Raspberry cuma 10-15 juta. Kalau Gravity, Jual ginjal dulu kita, Pak. Aduh. kalau Gravity yang bertanggung jawab siapa? Siapa yang mau kalau rusak? Hmm. Berani nggak? Ya itulah. Saya berpikir lebih ke arah bertanggung jawab, kemudian harus ke bawah ke angkatan-angkatan selanjutnya. Yang harus dilayani itu nggak cuma angkatan kalian. Kalau kalian nggak mau ke lapangan, mendingan nggak usah ke lapangan. Simple kok. Gimana? Kalau aman, berarti kita sepakati yang sudah kita diskusikan gitu ya. Jadinya apapun itu gitu ya. Karena ini saya rasa masih banyak hal-hal yang belum dibahas gitu ya. Tapi kalau kalian merasa oke, ya sudah gitu ya. Kami akan tutup mata, tutup telinga kalau misalkan ada keluhan dari kalian. Kecuali yang sifatnya teknikal atau memang benar-benar itu kesalahan dari kami penyelenggara Kerlap, it's okay, kami dengarkan. Tapi kalau keluhan kalian yang sifatnya personal, kami nggak mau. Itu ya. Oke, dari saya sudah, Pak Erlangga. Dari saya ini kalian nggak punya ketua angkatan ya? Ketua angkatannya mana? Siapa? Iya, Faiz. Faiz ya, bukan? Izin Pak, untuk ketua angkatan itu saya Pak. Oh Faiz Nah, ketua angkatannya. Oke. Is dulu kalau zaman saya sebagai ini kalau ada teman kalian nggak perform selama tiga set olahraga gitu ya, kalau dulu ya nggak usah ikut lapangan. Itu aturan saya ke Pak Nugroho, nggak boleh ke lapangan. Udah ganti ke tahun depan. Nah saya nggak bisa ngomong kayak gitu nih sekarang, karena saya nggak ngelihat kalian, muka-muka kalian itu saya nggak kenal kalian. Ibaratnya benar-benar saya nggak tahu secara fisik, saya nggak kenal kalian gitu ya. Saya baru datang, baru pulang, saya nggak kenal kalian sama sekali. Saya nggak paham karakter kalian sama sekali. Saya nggak bisa ngomong seperti itu. Nah saya mau tolong dengan sangat, kalau teman-temannya emang nggak mau kuliah lapangan atau kerja lapangan, itu ditandai, laporkan ke saya. Tandain, laporkan ke saya. Nanti saya akan kumpulkan orang-orang itu supaya kita cut. Itu dipindahin aja ke tahun atau ke semester selanjutnya. Tahun depan berarti ya. Kalau karena kan nggak ada semester ini. Itu melelahkan, orang-orang kayak gitu akan melelahkan. Dan kami juga kelelahan karena secara finansial, secara aturan, secara administrasi, semua masalah urusan administrasi itu jatuh ke dosen.
semua masalah administrasi kalian kelab itu, izin-izin sana sini, itu yang ngurus dosen nanti. Tahun lalu masih enak, masih ada Mas Wahyu ya, Nugroho ya, Ya ada tendik lah. ada tenaga kependidikannya. Tahun ini ke dosen jatuhnya. Emang dosen nggak ada kerjaan yang lain, nggak ada pembimbingan, nggak ada harus seminar tugas akhir, emang nggak harus perform dengan tanggung jawabnya yang lain. Jadi kalau memang orang-orang yang bersangkutan kamu list, Faiz, yang kamu list itu tidak perform, langsung cut, kasih ke saya yang potong. Mending tahun depan aja. Catat ya, tolong dicatat dengan baik. Mau acara prakerlab atau mau acara olahraga, lebih dari 3 kali tidak ikut, langsung potong. Nanti kalian akan dibagi kelompoknya ya, Pak Nugroho ya. Iya, akan dibagikan kelompok ya. Kapan itu Pak? Saya perlu data dari Kaprodi untuk mengambil indeks mereka ya, IPK, karena nggak mungkin saya kumpulkan yang pinter-pinter yang Di satu tempat aja. satu tempat gitu ya. Oke. Berarti semua rata kan ya, secara Iya. akademik performnya dibuat merata gitu ya. Iya, betul Pak. Baik, terima kasih. Jadi itu akan kami urus untuk kelompok gitu ya. Kita belum bisa sampaikan sekarang. Yang kami sampaikan itu masih umum. Nanti akan ada waktu kita kumpul kalian sebagai panitia dan sebagai anggota kelompok. Nah, itu tuh baru mulai nanti prakerlab itu baru mulai ke sana. Mungkin setelah Lebaran ya, Pak ya? Ya, nanti setelah Lebaran kita akan kumpul ya. Paham, Faiz? Paham, Pak. Oke, jadi tolong ya kalian nggak ngomong apa-apa ya, pokoknya ya udah satu arah aja jadinya. Oke. Sepertinya cukup ya Pak Erlangga ya. Si Faiz sudah menjawab siap, udah paham. Ya berarti nanti silahkan kalau ada yang miss atau kurang-kurang informasi ya, nanti silahkan tanyakan ke asisten ataupun tanyakan ke Faiz gitu ya. Oke, sekian dari kami. Kita tutup saja ya Pak Erlangga ya. Iya, sudah waktu ini. Oke, selamat mencari takjil dan untuk yang berpuasa ya. Dan kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih atas waktunya ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan. Ini saya akhiri untuk semua orang ya. Terima kasih semuanya.